Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yeni Sulistiawati dari SMK Migas Cepu. Saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching. Perkenalkan, saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Blora dengan fasilitator beliau Bapak Fajar Suryanto dan pengajar praktik beliau Bapak Mas Rohan. Di sini untuk anggota kelompok praktik coaching saya yakni ada Ibu Siti Kiswati, Ibu Siti Nuryati, dan saya Siti Yeni Sulistiawati. Untuk tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai yakni calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kiswati dan Bu Yeni. Pagi Bu Nur. Selamat pagi juga Bu Nur. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengadakan coaching ya. Sebelum mengadakan coaching, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Pada sesi hari ini saya akan bertindak sebagai pengamat, kemudian Bu Yeni akan bertindak sebagai coach, dan Bu Kes akan bertindak sebagai coachee. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yeni berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan dan yang akan saya amati, yaitu alur tirtanya pada kegiatan coaching. Alur kita pada kegiatan hari ini yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian kompetensi yang akan dimiliki oleh Bu Yeni. Itu merupakan rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini, nggih. Kalau boleh tahu Bu Yeni, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Yeni? Baik Bu Nur, begini Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Nur. Oke Bu Yeni, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan, nggih? Nggih Bu. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Yeni? Dari ketiga kompetensi tadi, saya ambil satu yang akan saya observasi secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Kemudian, Bu Yeni, apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Maksudnya, indikator ketercapaian, tujuannya nanti seperti apa? Apakah seperti yang Bu Yeni inginkan? Ya, begini Bu, harapan saya, melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, bisa memunculkan ide-ide baru dari si coachee. Begitu Bu Nur. Oke, jadi Bu Yeni nanti ingin Bu Kes sebagai coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Begitu ya Bu Yeni? Iya Bu Nur, benar Bu. Oke, sekarang waktu selanjutnya akan saya serahkan kepada Bu Yeni dan Bu Kiswati. Monggo. Oke, terima kasih Bu. Monggo Bu Kiswati. Nggih Bu. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Kiswati. Bu Yeni, maaf mengganggu. Bolehkah saya minta waktunya sebentar? Boleh Bu Kes, tidak mengganggu kok Bu Kes. Bagaimana Bu Kes? Adakah yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya ada masalah dan saya ingin cerita kepada Bu Yeni. Masalah ini selalu mengganggu pikiranku. Saya galau, tidak bisa tidur karena masalah ini, Bu. Iya Bu Kes, jangan galau Bu. Silakan bercerita Bu, saya akan menyimak dengan baik. Masalahnya apa ya Bu? Terima kasih Bu Yeni. Akhir-akhir ini saya merasakan pada murid di kelas semangat dalam mengikuti pelajaran saya, yaitu pelajaran bahasa Indonesia
Bu, anak lebih asik main game sendiri daripada mengerjakan tugas. Begitu, Bu Yeni. Oh, berarti begini ya Bukis ya. Bukis sekarang menghadapi permasalahan tentang semangat dan antusias murid saat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Seperti itukah Bukis? Iya, betul Bu Yeni. Ya, jadi menurut Bukis, apa yang Bukis harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang semangat dan antusias murid-murid saya saat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, yaitu pelajaran saya, Bu. Saya ingin siswa lebih asik mengerjakan tugas daripada main game sendiri. Baik, Bukis. Berarti tujuan Bukiswati adalah mencari solusi tentang antusias murid dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Apa begitu, Bu? Benar, Bu Yeni. Baiklah, Bukis. Sebelum mencari solusi, saya mau tanya dulu ya, Bu ya. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari kasus yang Bukis hadapi saat ini? Ukuran keberhasilan dari permasalahan saya yaitu jika semua murid-murid lebih asik mengerjakan tugas dan aktif dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia secara mandiri dan penuh tanggung jawab daripada asik main game. Baik, menurut Bukis, hal apa yang membuat murid-murid Bukis kurang antusias dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya semangatnya menurun dan kurang antusias. Yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Saya yang aktif daripada siswa, jadi siswa lebih tertarik main game sendiri daripada mengerjakan tugas dari saya. Mungkin begitu, Bu Yeni. Iya, baik Bukis. Bukis sudah bisa mengidentifikasi permasalahannya. Nah, kira-kira ya Bu ya, apa yang membuat murid Bukis lebih semangat, lebih aktif dan juga antusias dalam pembelajaran bersama Bukis? Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton, dan tidak membosankan. Baik, saya sependapat Bu dengan Bukis. Sekarang begini ya Bu ya, mohon maaf ya Bu, saya mau bertanya. Apa Bukis pernah mengikuti pelatihan Bu? Iya, Bu Yeni, saya pernah mengikuti pelatihan, tepatnya sebulan yang lalu. Saya mengikuti beberapa pelatihan online tentang pembuatan media pembelajaran lewat aplikasi Canva. Nah, Bukis kan pernah mengikuti pelatihan pembuatan media pembelajaran. Tentunya hal tersebut bisa digunakan Bukis untuk mengatasi permasalahan yang Bukis hadapi sekarang. Apa begitu, Bu? Oh iya, Bu, benar, Bu. Nah, kalau begitu, Bukis bisa saja menerapkan hasil pelatihan-pelatihan tadi dalam pembelajaran Bukis. Begitu, Bu? Iya, Bu. Nah, sekarang gini Bu, langkah selanjutnya. Apa yang ingin Bukis lakukan agar anak lebih semangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia? Menurut saya akan mencoba mempraktekkan apa yang saya dapatkan saat pelatihan dulu, Bu, agar anak-anak tidak bosan dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, di mana pelajaran bahasa Indonesia banyak bacaan-bacaan yang sangat panjang. Anak malas untuk literasi. Dengan adanya media pembelajaran yang menarik, anak akan lebih semangat lagi dalam berliterasi. Iya, Bukis. Bagus, Bukis. Betul sekali. Harapan Bukis untuk kedepannya bagaimana ya, Bu? Harapan saya sih pengennya anak-anak lebih semangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam berliterasi. Luar biasa, Bu. Insya Allah, saya yakin Bukis pasti bisa. Nah, untuk mewujudkan tadi, kira-kira strategi yang akan diterapkan Bukis untuk mencapai harapan tersebut seperti apa, Bu? Strategi yang akan saya gunakan yang pertama, sebelum pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu untuk menumbuhkan rasa sadar diri bahwa pembelajaran yang akan saya sampaikan sangat bermanfaat untuk kehidupannya. Kemudian, saya akan mengajak siswa berliterasi dengan memutarkan video,
untuk menumbuhkan semangat literasi siswa, tidak monoton membaca dari buku. Kemudian saat siswa sudah mulai menurun semangatnya, saya akan ajak game tentang pembelajaran yang saya sampaikan, agar anak tidak bosan dan lebih tertarik main game tentang pelajaran daripada main game sendiri. Wah, bagus sekali strateginya, Bu. Kira-kira strategi ini nanti akan membutuhkan waktu berapa lama ya, Bu? Saya akan mencoba dalam 3 minggu dulu, Bu. Nanti kalau strategi ini berhasil, saya akan berbagi praktik baik dengan teman sejawat di sekolah. Baik, Bu. Dalam menjalankan strategi ini, kira-kira ya, Bu Kis ya, dukungan apa yang Bu Kis butuhkan supaya rencana Bu Kis ini bisa berjalan dengan lancar? Saya membutuhkan dukungan dari teman-teman rekan sejawat, kemudian orang tua siswa atau wali murid, dan juga dari pihak sekolah. Oke, Bu. Sekarang ya, Bu, kira-kira kapan Bu Kis akan melaksanakan rencana tadi? Saya akan mulai melaksanakannya besok, Bu, saat pelajaran bahasa Indonesia berlangsung. Oke, bagus sekali rencana Bu Kis ya. Semakin cepat semakin baik. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Lalu, komitmen apa yang Bu Kis akan terapkan terhadap rencananya tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, membuat media ajar yang nyata, dan menumbuhkan semangat siswa dalam berliterasi karena pelajaran bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang kaya akan kosakata. Wah, bagus sekali ya Bu Kis ya. Guru Bahasa Indonesia Jos. Gini ya Bu ya, saya sangat mendukung apa yang menjadi rencana Bu Kis. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Kis dan harapan murid-murid. Ya Bu, mohon doanya ya Bu, agar berjalan sesuai dengan harapan. Amin, amin. Semoga berhasil ya Bu Kis ya. Semangat Bu Kis, semangat. Terima kasih Bu Yeni atas dukungan, motivasi, dan masukannya. Sama-sama Bu Kis. Sekarang ya Bu, saya mau tanya lagi. Kira-kira apa ada hal lain Bu yang ingin Bu Kis bicarakan? Sementara tidak, Bu Yeni, menurut saya sudah cukup, Bu. Saya sudah merasa jauh lebih tenang, nyaman, dan memiliki gambaran langkah-langkah yang akan saya tempuh, Bu. Baik, kalau begitu kita sudah sampai di sini dulu ya Bu ya. Selamat membuat perencanaan ya Bu Kis ya. Baik, Bu Yeni. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Kis. Sekarang waktunya kita kembalikan lagi ke Bu Nur selaku pengamat. Monggo Bu Nur. Terima kasih Bu Yeni dan Bu Kes atas praktik coachingnya. Begini Bu Yeni, nggih. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yeni. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu. Perjalanan coaching tadi secara garis besar, alur ceritanya sudah tampak semuanya. Di sini sudah saya checklist mulai dari tujuan coaching, sudah tampak di awal tadi, kemudian indikator. Indikator dari permasalahan tadi juga sudah tampak, kemudian rencana aksinya juga sudah tampak, dan yang terakhir tadi tanggung jawabnya juga sudah tampak. Untuk alur cerita semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua tadi di awal Bu Yeni mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Ya, tadi saya sudah melihat, sudah tampak ya, bahwa Bu Yeni sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi pada Bu Keswati, yang bisa memancing solusi ataupun memunculkan potensi dari Bu Keswati dalam menyelesaikan permasalahannya. Gitu. Iya Bu Nur, baik Bu. Terima kasih Bu. Indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang efektif yang menurut saya pertanyaan itu harapannya Bu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian Bu Nur, di sini juga saya bisa memancing untuk Bu Kes supaya bisa memunculkan ide-ide yang fresh begitu Bu Nur, yang segar untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran di sekolahnya Bu Kes. Tadi juga sudah tampak ada beberapa ide baru, salah satunya
Nanti dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bukes, nanti akan ada game tentang pelajaran, kemudian strategi pembelajaran dengan menggunakan video agar menumbuhkan semangat literasi siswa. Begitu Bu Nur. Oke, Bu Yeni. Bu Yeni tadi kan sudah melaksanakan coaching. Perasaan Bu Yeni itu bagaimana menjadi coach? Dan tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai kompetensi coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang lagi, misalnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Yeni pada coaching hari ini? Baik, begini Bu Nur, untuk perasaan saya setelah melaksanakan kursus tadi, saya merasa tenang juga. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar begitu ya, dan saya sudah bisa memancing ide dari si Koji. Kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, yakni bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian kesadaran penuh, dan juga mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dalam menjelaskan atau memancing pertanyaan-pertanyaan berbobot. Semoga bisa menjadi lebih mahir lagi. Begitu, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin waktunya juga sudah cukup, ya, Bu Kes, Bu Yeni. Pokoknya terima kasih atas coaching hari ini. Saya ucapkan selamat untuk Bu Yeni, Bu Keswati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, tadi sudah kita simak bersama praktik coaching dari kelompok kami yang beranggotakan 3 orang yang dilaksanakan secara daring. Sebagai penutup dari saya, ketentraman hati dapat dituai dari kebermanfaatan diri. Jangan halangi dan jangan batasi diri dalam berinteraksi. Segala tindakan memiliki konsekuensi. Salam dari saya, Siti Yeni Sulistiawati, calon guru penggerak angkatan ke-7. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.